Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifko Akbar dengan NIM 09031382227181 dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan membahas mengenai pandangan pribadi saya terhadap bahasa Indonesia, lalu menganalisis suatu kasus dan mencoba untuk menemukan solusinya. Pandangan pribadi saya terhadap bahasa Indonesia. Sebelum itu, coba kita berpikir, apa jadinya manusia tanpa bahasa? Pasti mereka akan kebingungan untuk saling berkomunikasi, berinteraksi, dan sebagainya. Transfer pengetahuan dan informasi dari generasi ke generasi pun akan menjadi sulit. Perkembangan dan evolusi budaya dan kebudayaan juga akan terhambat jika manusia hidup tanpa bahasa. Tanpa bahasa, manusia juga akan kesulitan untuk mengekspresikan perasaan, pikiran, dan pengalaman mereka, yang merupakan bagian penting dari pembentukan identitas dan budaya suatu kelompok masyarakat. Bahasa adalah simbol atau tanda yang digunakan untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi dan ide. Setiap bahasa memiliki aturan gramatikal, vocabulary, dan konvensi yang berbeda-beda yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan efektif. Ada ribuan bahasa yang digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Tahukah kamu, bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Melayu? Karena bahasa Melayu memiliki sejarah yang panjang sebagai bahasa pengantar dan bahasa perdagangan di wilayah Nusantara atau Indonesia itu sendiri. Bahasa Melayu juga digunakan dalam komunikasi antar wilayah. Oleh karena itu, bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa dasar untuk diterjemahkan dan dikembangkan menjadi bahasa Indonesia, bahasa nasional Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan identitas nasional bangsa Indonesia. Ya, karena bahasa Indonesia merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh Indonesia yang secara filosofis membedakan dengan bahasa negara lain. Pada Undang-Undang Dasar 1945, pasal 36 berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Berarti bahasa Indonesia ditempatkan sebagai lambang kebanggaan dan identitas nasional serta bahasa resmi kenegaraan. Secara keseluruhan, pandangan positif terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional merupakan bagian penting dari jati diri dan identitas bangsa Indonesia, serta memegang peran penting dalam memajukan dan mempersatukan bangsa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di zaman sekarang sungguh memprihatinkan. Memang generasi sekarang menggunakan bahasa Indonesia secara luas, terutama melalui media sosial dan aplikasi chatting. Ada beberapa permasalahan penggunaan bahasa Indonesia pada generasi saat ini, seperti bahasa gaul, singkatan, ejaan yang tidak sesuai standar, dan juga pencampuran dengan bahasa asing. Contoh penggunaan bahasa gaul ya, misalnya gue mau beli pena, seharusnya saya ingin membeli pena. Contoh penggunaan singkatan itu biasanya digunakan dalam bersosial media atau mengetik. Contohnya MKS atau makasih yang seharusnya terima kasih, MBB atau maaf baru bales. Untuk contoh penggunaan ejaan yang tidak sesuai standar, yaitu aku lagi olahraga, yang seharusnya saya sedang olahraga. Kalau pencampuran dengan bahasa asing, misalnya bakso adalah favorite foodku, yang seharusnya bakso adalah makanan kesukaan aku. Dari permasalahan yang saya sebutkan tadi, dapat mempengaruhi kualitas komunikasi dan menurunkan martabat bahasa Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi generasi kita untuk memahami dan menghormati kaidah-kaidah bahasa Indonesia dalam penggunaannya sehari-hari. Untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia, langkah awal yang dapat kita ambil yaitu yang pertama, meningkatkan rasa bangga memiliki dan menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai keperluan. Yang kedua,
belajar dan memahami kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Yang ketiga, melakukan edukasi dan sosialisasi. Melalui edukasi dan sosialisasi, yang ketiga yaitu melakukan edukasi dan sosialisasi. Melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi, masyarakat dapat terbiasa dan memahami pentingnya menghormati dan mempergunakan bahasa Indonesia dalam kehidupannya sehari-hari dengan baik dan benar. Yang keempat, mendukung penggunaan bahasa Indonesia yang benar dalam media massa, menghindari penggunaan bahasa asing secara berlebihan, dan meningkatkan frekuensi atau membiasakan penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai kesempatan dan aktivitas kehidupan sehari-hari kita, baik itu secara resmi ataupun tidak. Selanjutnya saya akan membahas kasus yang telah ditentukan oleh dosen saya. Kasusnya yaitu di sebuah kampus yang bonafit lagi terkenal. Pada saat di kampus, mahasiswa diwajibkan menggunakan bahasa asing tertentu. Bahkan jika ada siswa yang menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa negaranya sendiri, mahasiswa tersebut akan mendapatkan hukuman. Analisislah secara hukum, pendidikan, sekaligus politik bahasa nasional. Dari kasus tersebut, saya dapat menarik 2 poin penting inti pembahasan. Yang pertama yaitu terjadi pembatasan bahasa negaranya sendiri di lingkungan kampus, dan yang kedua yaitu mahasiswa diwajibkan untuk menggunakan bahasa asing tertentu. Menurut saya, pembatasan penggunaan bahasa Indonesia oleh mahasiswa dalam kampus tersebut bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap HAM, khususnya untuk hak untuk menggunakan bahasa dan identitas budayanya sendiri. Dalam hal ini, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang sah dan harus diakui sebagai bahasa yang setara dengan bahasa asing apapun. Jika dilihat dari segi secara hukum di Indonesia, pembatasan penggunaan bahasa Indonesia oleh mahasiswa dalam kampus bisa dianggap melanggar beberapa pasal dalam undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Kedua undang-undang ini melindungi hak-hak mahasiswa untuk menggunakan bahasa dan identitas budaya mereka sendiri, serta melarang diskriminasi berdasarkan bahasa. Jadi, jika pembatasan penggunaan bahasa Indonesia dalam kampus melanggar undang-undang tersebut, maka pihak yang bertanggung jawab bisa dikenai sanksi hukum. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita mahasiswa dan pihak berwenang untuk memahami hak-hak dan kewajiban mereka sehubungan dengan penggunaan bahasa di kampus. Jika dilihat dari segi secara pendidikan, mengharuskan penggunaan bahasa asing sebagai bahasa utama dalam komunikasi di kampus, ya bisa saja membantu mahasiswa memperluas wawasan dan keterampilan bahasa asing, tetapi juga bisa mengurangi keterampilan dan rasa percaya diri dalam menggunakan bahasa mereka sendiri. Pembatasan penggunaan bahasa Indonesia dapat mempengaruhi kualitas pendidikan dan pengembangan kapasitas intelektual mahasiswa. Ini bisa berdampak negatif pada identitas dan martabat bahasa nasional. Secara politik bahasa nasional, pembatasan penggunaan bahasa Indonesia dapat dilihat sebagai bentuk diskriminasi terhadap bahasa dan identitas budaya nasional. Hal ini juga bisa mempengaruhi martabat bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan mengurangi kehormatan terhadap bahasa dan budaya nasional. Dapat disimpulkan bahwa pembatasan penggunaan bahasa Indonesia dalam kampus tersebut bisa dianggap sebagai pelanggaran HAM, merugikan pendidikan, dan merugikan politik bahasa nasional. Oleh karena itu, hal ini perlu ditangani dengan hati-hati dan seksama. Untuk memecahkan permasalahan pembatasan penggunaan bahasa Indonesia di dalam kampus, ada beberapa solusi yang dapat diterapkan menurut saya. Yang pertama yaitu edukasi. Pihak kampus harus memberikan edukasi dan kesadaran kepada mahasiswa tentang pentingnya penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan identitas budaya mereka. Yang kedua yaitu menegakkan undang-undang. Pihak berwenang harus menegakkan undang-undang yang melindungi hak-hak bahasa dan budaya mahasiswa dan memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar undang-undang tersebut. Yang ketiga yaitu
memperlunakan pembatasan atau pihak kampus harus memperluas pembatasan penggunaan bahasa asing dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam aktivitas di dalam kampus. Yang keempat yaitu kerjasama dengan pihak luar. Pihak kampus harus bekerja sama dengan pemerintah, lembaga swadaya, masyarakat, dan pihak lain yang berkepentingan untuk memperkuat dan mengapresiasi bahasa Indonesia. Itu saja penjelasan dari saya mengenai pandangan terhadap bahasa Indonesia dan menemukan solusi dari suatu kasus. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.